Lu Jadi siapa yang ditemui? Kenapa iblis dan umat iblis si Barakokok, tidak siapa yang ditemui Maria di Yohanes 20 di dalam gua? Menggunakan jubah putih, wajahnya bercahaya. Siapa itu yang ditemui kemudian oleh Maria? Siapa? Hoi, siapa yang ditemui Maria di dalam gua itu? Katanya iblis masuk di gua, malaikat. Nah, yang ditemui Maria itu siapa? Akulah Yesus yang kau itu masa lalunya. Tapi titik akhirnya adalah Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan. Pertanyaan, akulah Yesus. Kalau semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan, kenapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kenapa Nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Lupa bawa SKCK. Kenapa Nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Pakai SKCK dulu. Belum ada SKCK pada saat itu, gua masa daftar jadi Tuhan. Kenapa Nabimu sampai sekarang terkutuk? Ini mau nanya satu aja nih Pak Juma. Gimana, bisakah? Nanya apa Nabiri? Enggak, gua buka warung gitu Bang. Waktu Nabi Adam turun ke bumi itu pakai baju apa? Pakai baju apa enggak? Tuh, coba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah lah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akisuma ya dengan Kristen-Kristen yang semuanya kita tahu ya, menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati, dan ini menjadi sebuah bukti ya, bukti tanda bahwasanya menjadi Kristen itu memang mesti bodoh karena tidak bisa ataupun tidak dapat menggunakan akal. Jangankan ketika berdebat ini ya, jangankan menjawab, bertanya saja mereka ini blow on gitu. Bertanya saja mereka tidak bisa, mereka bodoh apalagi menjawab. Nah, bertanya yang tidak relevan, tidak berkesesuaian dengan apa yang mesti dipertanyakan dalam perdebatan lintas agama ya. Nah, inilah bukti tanda bahasanya orang-orang Kristen itu memang jauh dari akal sehat ya. Bukan jauh lagi, bahkan memang tidak menggunakan akal sehat sama sekali. Jadi menjadi bodoh itu wajib sampai mati. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Antikristus. Anak angkat Paulus ini, si Timotius ini, itu bergelar antroposteos. Artinya apa? Manusia Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 11. Nah, itu yang kedua. Yang Bibel ketiga, mencatat bahwa Sang Maha yang ketiga, Allah. Jadi kalau ada orang mengaku memakai Timotius, Timotius itu surat khusus untuk anak angkat bernama Timotius. Roma untuk jemaat yang ada di Roma. Yang ketiga, Tesalonika. Nah, kalau Tesalonika ini itu kemudian diperuntukkan kepada orang Tesalonika, kota di Yunani Utara. Jadi lagi-lagi bukan orang yang ada di Indonesia. Kemudian Efesus yang keempat. Usah kau framing karena otakmu kan antikristus. Jadi surat Efesus ini dituliskan oleh Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Itu pelajaran sekolah minggu ya. Tapi dirahasiakan, harusnya di sekolah minggu sudah diajarkan. Nggak boleh menjelaskan Bibel. Kemudian surat Titus. Nah, kalau Titus ini
itu ditulis oleh Paulus untuk seorang anak yang bernama Titus di mana? Di Antioquia, Turki. Bukan untuk orang Indonesia. Belajarlah Nggak kawan. masalah, nggak urusanmu. Belajarlah kawan. Nah, selanjutnya Yang harus Filemon. kau uji gini, apakah Filemon. kau berjunjungan kepada Surat pejabat gua gelap Paulus, atau pejabat Filemon. surga? Itu untuk siapa? Itu untuk orang yang bernama Filemon. Jadi ada beberapa orang yang kemudian dituliskan surat ini Kau oleh nggak boleh Paulus. Yang menjelaskan pertama, Bible kawan, karena kau siapa lagi? antikristus. Arkipus yang pertama. Terus yang kedua itu Kau adalah nggak boleh menjelaskan Apia. Bible karena Arkipus, kau antikristus. Apia, kemudian yang ketiga Filemon. Jadi surat Filemon ini khusus dituliskan untuk 3 orang saja. Orang yang ada di Kolose, wilayah Efesus. Jadi surat Filemon itu ditujukan Apakah kepada Muslim Apia, berjunjungan ditujukan kepada pejabat Arkipus, surga atau ditujukan kepada berjunjungan Filemon kepada yang pejabat tinggal di gelap? Efesus. 3 orang inilah kemudian yang tinggal di Kolose yang dituliskan kepada mereka oleh Paulus surat Filemon. Jadi Filemon itu bukan untuk orang Indonesia. Lalu kemudian mana lagi? Surat apa lagi? Filemon, Tesalonika, Galatia. Galatia ini itu ditulis untuk orang yang ada di Galatia, yang ada di Antarika, Turki. Gitu, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Paulus menulis surat Galatia, Paulus menulis surat itu untuk jemaat yang ada di Turki, di Ankara. Ankara Turki maksudnya. Pertanyaan saya jawab, kenapa iblis dan umat Kemudian apa lagi iblis suratnya? Apa tidak lagi Bunda Roma? berjunjungan kepada Roma pejabat sudah, surga? Filemon sudah, Galatia sudah, Titus sudah. Efesus sudah Bang Andi. Efesus itu untuk orang-orang suci yang ada di Yunani, yaitu penyembah dewa Artemis. Apa lagi? Ibrani, Gurunda. Filipi. Kalau Filipi itu dituliskan oleh Paulus untuk orang-orang yang di Filipi, di munisipal, di Filipoi, di Yunani juga. Bukan juga orang Indonesia. Apalagi Kolose. kalau Kolose itu ini yang tadi yang kusebutkan. Oh, belum ya? Belum. Titus sudah. Kolose belum. Kolose itu untuk orang-orang yang ada di Kolose. Di mana Kolose itu? Bukan di Kloset ya. Di mana Kolose itu? Kolose itu di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia. Bukan di Indonesia lagi. Apalagi suratnya Paulus ini? Ibrani bukan suratnya Paulus. Sampai kemudian kuda bertelur, tidak diketahui siapa penulisnya Ibrani itu. Nenek Mukiter, lu menguji gue kan? Bilang aja lu. Iya kan? Maaf, Gurunda. Apalagi suratnya? Jawab, kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan ke pejabat surga? Korintus itu dituliskan untuk jemaat yang ada di Korintia tengah. Di mana? Di Yunani juga. Di Korintia tengah selatan. Bukan juga Indonesia. Jadi tidak ada surat Paulus itu ditulis untuk orang Indonesia, nggak ada. Bisa dijawab, kenapa iblis dan umat iblis tidak Roma tadi berjunjungan ke sudah. pejabat Kalau surga? Roma itu untuk bangsa Roma, tertulis di Roma 1 nomor 7. Tadi Adinda Goldian sudah baca gitu. Ya tidak ada surat. Tapi Filemon. enak ya jadi Timotius, anak angkatnya Paulus, dikirimin Kalau surat 2 Filemon tahun. itu, Bunda, dicatat ya, Apakah Filemon itu Muslim berjunjungan ditulis kepada Paulus pejabat untuk surga? 3 manusia. Pertama Atau Arkipus, berjunjungan kepada kedua pejabat gua Apia, gelap? ketiga Filemon. Di mana mereka ini? Orang-orang yang ada di Kolose, wilayah Apakah Allah Efesus, pejabat surga atau Yunani pejabat juga. gua gelap? Bukan juga untuk Indonesia. surga terus kau dong pala. Ya, dia jangan kecil aja. Dia jangan kecil aja suaranya, nggak apa-apa. Kalau kau tidak berjunjungan kepada pejabat surga, maka kau Jadi sedang berjunjungan bagaimana kepada dengan pejabat tahun gelap. penulisnya? Catat tahun penulisan surat-surat Bapak Paulus. Timotius Deteksi itu dulu, ditulis tahun apakah kau 64 sampai berjunjungan kepada 65. pejabat surga atau pejabat gelap? Kemudian Roma ditulis tahun 55 sampai 57. Korintus ditulis tahun 55 sampai 57 juga. Kalau Filipi Ya fiksi ya, kalian 60 hanya sampai tahun berjunjungan kepada 62. pejabat gua gelap. Kolose sama 60 62. Galatia ditulis tahun 55 57 sama dengan Korintus dan Roma. Kemudian Filemon sama dengan Filipi 60 sampai 62. Titus ditulis tahun 64 sampai 65.
Kalau Efesus sama juga tahun 60-62. Tesalonika ini yang pertama ditulis oleh Paulus dibandingkan Galatia. Galatia tahun 55, tapi kalau Tesalonika ditulis tahun 50. Jadi tahun 50 dan Galatia ketika dia mengaku bertemu sosok yang mengaku Yesus itu tahun 52, Cak Ayu. Tidak ada Yesus datang di tahun 50-an, tidak ada. Yesus terangkat ke langit tahun 33, Cak Ayu. Kepada siapakah Muslim berjunjungan? Kepada siapakah Muslim berjunjungan? Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Paulus menulis surat mengaku bertemu Yesus tahun 50-an. 52. Jadi yang datang itu Yesus. Kalau yang Yesus datang kepada Paulus, kiamatlah sudah tahun 52. Terlalu. Jadi Yesus bisa hadir di mana-mana kapan saja karena Yesuslah seorang Allah sama seperti setan kan? Setan bisa hadir di mana saja kan? Iya. Setan itu adalah yang bersarang di gua gelap. Setan. Berarti yang ditemui Maria. Setan atau iblis berarti yang ditemui Maria. Soal kemampuannya sama dengan berarti yang ditemui Maria. Apakah kamu melihat di mana mayat Tuhan kami Yesus? Jadi para pejabat malaikat itu berkata, siapa yang engkau cari? Aku mencari mayat Tuhanku. Itu siapa? Katamu malaikat masuk ke goa. Itu siapa itu yang ditemui Maria? Jadi yang menjawab itu adalah manusia Yesus yang telah bangkit. Gumasa. Jadi pejabat surga sama-sama memiliki kemampuan yang sama. Cuma bedanya pejabat surga bertahta di surga, pejabat gua gelap bertahta di gua gelap. Ini orang habis dipecat kayaknya ini. Mereka sama-sama Allah. Mereka sama-sama korupsi kayaknya di Bang Andi. Jadi bedanya di situ. Para pejabat gua gelap menyiarkan agamanya dari gua gelap. Para pejabat surga menyiarkan agamanya dari surga. Lalu siapa yang ditemui? Kenapa iblis dan umat iblis tidak siapa yang ditemui Maria di Yohanes 20 di dalam goa? Menggunakan jubah putih. Wajahnya bercahaya. Siapa itu yang ditemui kemudian oleh Maria? Siapa? Hoi. Siapa yang ditemui Maria di dalam goa itu? Katanya iblis masuk di goa, malaikat. Nah, yang ditemui Maria itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Masa lalunya. Tapi titik akhirnya adalah Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan. Pertanyaan, akulah Yesus. Kalau semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan, kenapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kenapa Nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Lupa bawa SKCK. Kenapa Nabimu tidak lulus menjadi Tuhan? Pakai SKCK dulu. Belum ada SKCK pada saat itu, gue masa daftar jadi Tuhan itu. Kenapa Nabimu sampai sekarang terkutuk? Masuk ulang generasi. Di mana kenapa Nabimu sekarang? Siapa yang ditemui Maria di dalam kubur itu ngaku malaikat itu siapa? Siapa? Sekarang terkutuk. Iya, menangis kau kan? Menangis kau. Kenapa menangis? Menangis kau kan kawan? Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat kata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Lalu mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pertanyaannya muncul kemudian, siapa yang dikatakan oleh pengarang Matius ini sebagai malaikat? Jawab. Coba itu pendeta itu. Pendeta, jawab coba itu pendeta. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Siapa yang mengajarkan kemudian penulis Markus bahwa yang ditemui oleh Maria di kubur itu adalah malaikat? Ya, mereka lihat sendiri kali. Ya, mereka bagaimana? Nggak pakai kacamata. Ya, jadi, terus itu bagaimana malaikat. bisa dia tahu bahwa itu malaikat? Ya kak, ya dia kan orang sakti, kan nggak kayak Bang Juma. Mereka zaman itu kan orang sakti. Kalau Bang Juma tapi kan Yesus berkata, Yesusnya sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Bahkan dikatakan di dalam Bible itu sendiri, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, tapi kan itu kan sudah Bang, sudah ada WA-nya dari Yesus. Kan ada WA-nya. Iya, gimana sih Bang Juma ini? Bang Juma ini nggak tahu. Jadi Yesus kirim WA pakai nomor Telkomsel atau Excel? Nah, kalau di sana bagusnya Excel, Bang. Oh. Telkomsel belum masuk. Oh gitu. Jadi kata Bible, malaikat pun iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat Telkomsel. Iya. Itu malaikat Telkomsel. Ini gimana Bang, tambah gemuk atau gimana nih? Saya langsing sekarang Bang, langsing. Oh sekarang langsing, alhamdulillah lah. Iya. Gitu ya. Wah, Bang nggak ketemu gitu ya. Betul. Kapan ke Jogja Bang? Mampir dong, kita ngobrol. Kemarin. Ngobrol. Oh, kemarin. Oh. Iya. Pak Edi ini gembalain jemaat belum? Gimana? Pak Pendeta Edi Badai udah ngegembalain para jemaat belum? Oh, dulu sudah. Kalau sekarang orang tak suruh masuk Islam. Dulu. biar nggak kebanyakan gitu loh Bang. Oh, bagus. Ada loh. Dia ini katanya di Jogja bro. Dulu katanya di Jogja rumahnya. Bukan. Oh, bukan. Udah pindah kemarin pas kuliah. Bukannya Bang Edi Kalimantan dulu? Enggak, aku nyanyi, aku artis. Aku di Kalimantan nyanyi. Oh alah artis ya. Iya lanjut. Ini
Ada Lord Napiri nih. Waduh, ada Lord. Baik nih. Napiri. Ya, masuk. Ini bukan pejabat surga kalau ini. Beda lagi nih. Katanya Ini ada pejabat. Malah dia keluarga Tuhan. Keluarganya. Katanya ada pejabat surga dikeroyok tadi di sini. Ini betul rusak. Ini mau nanya satu aja nih Pak Juma. Gimana bisa kah? Silakan. Sebentar dia bertanya tentang ayahanda ya. Dia pakai ayahanda. Hah? Aduh noise Bang Edi noise. Oke. Lagi di jalan. Suara kendaraan. Oh, oke. Kau kira di rumah. Oh. Nanya apa Napiri? Enggak, gua buka warung gitu, Bang. Waktu Nabi Adam turun ke bumi itu pakai baju apa? Pakai baju apa enggak? Ten. Tuh, coba itu. Pakai daster, Bang. Pakai daster. Oten. Kok gitu sih? Enggak mutu nih Oten. Yang mutu gitu. Aduh, malam-malam duluan. Oh, pakai daster. Pakai daster, Iya, siapa yang buat coba. dasternya? Ya, beli di Pasar Senen. Nah, anak apologet katanya kelas internasional. Jawabannya kok kayak anak TK. Duh, pertanyaanmu juga kayak semut. Semut lagi bunting, dibuntingin sama gajah pertanyaan kau itu. Orang pertanyaan TK masa dijawab? Nggak bisa. Yuk. Iya, saya menjawabnya. Namanya anak TK. Ngerti nggak kalau anak TK? Ditanya 1 tambah 1 ya sama dengan 0. Namanya anak TK. Lu aja yang nalarnya nggak make. Kalau Nabi Adam turun pakai daster, dasternya dari mana? Ya dari kulit. Dasternya mamamu dipinjem. Mana jawabannya kayak gini? Loh, pertanyaanmu juga lihat dong pertanyaanmu. Cocok nggak itu pertanyaan? Coba bertanya yang keren gitu loh. Mumpung ada saya nih. Ini saya kan bintang tamu nih, Bang Rod. Bang Juma, saya ini kan teman lama ini. Tanya yang keren coba. Ada Hendy segala nih. Orang pertanyaan mudah aja kok pusing jawabnya. Nah, kalau kamu ditanya dengan pertanyaan sama, apa jawabanmu? Pakai sepatu futsal. Ngadi-ngadi pertanyaan gak masalah. Iya, malam nih nenek lo kiper. Nih pertanyaan yang sulit nih. Muhammad Yang tadi itu apa- sulit. Hah? Jelas-jelas loh, Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, kenapa kau masih tetap Kristen? Karena kau gila. Kalau kau waras, tidak mungkin. Tidak Karena mungkin saya kau tidak masih mau Kristen. mendatangi neraka. Maryam 71. Justru diusir Yesus itu karena dianggap penjahat. Dan penjahat itu dilemparkan ke neraka. Matius 13:50. Tapi kenapa kamu tetap menjadi Kristen? Karena kamu gila, bro. Maafkan saya jujur malam ini. Gitu loh. Maaf ya. Saya jujur apa adanya loh. Saya nggak nambah-nambahin. Jadi kalau kau waras, tidak mungkin kau masih Kristen. Karena Yesus mengusir Kristen. Lucu ente ini. Di mana Yesus mengusir Kristen? Baca Matius 7. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa nama agamanya? Jawab. Apa? Nama agamanya apa? Ini loh. Kristen. Ya, Kristen.
Manusia kan berbuat baik ibadah buat menghindari neraka. Nah demian masuk Islam mendatangi neraka itu kan Tidak ada dalilnya kemudian Demian masuk neraka, nggak ada. Oh, Maryam 71 itu kan. Maryam 71 itu mendatangi, bukan masuk. Mendatangi bukan masuk. Semua orang akan mendatangi. Itu tertulis jelas. Di mana? Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Kecut. Ngeri bro, ngeri. Ayo. Siapa yang diusir Yesus di Matius 7? Ayo. Siapa? Hah? Siapa yang diusir Yesus ke neraka di Matius 7 nomor 2223? Siapa? Bukankah Sapiri. Kemiri. Makanya Bung, sekolah itu disuruh untuk pintar. Jadi Demian itu meninggalkan Kristen karena Demian tidak mau diusir sama Yesus ke neraka. Paham ya? Dan Yesus dan Demian masuk Islam karena Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen. Yesus itu, Yesus sujud, puasa, sunat, syahadat, satu Tuhan yang disembahnya. Dia nggak menyembah burung merpati. Yesus itu enggak. Yesus tidak menyembah makhluk bertanduk 7 bermata 7, enggak. Yesus juga tidak menyembah makhluk terkutuk yang mati di salib, enggak juga. Yesus menyembah kepada hakikat yang maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Yesus itu juru Islam, brother. Kan juru Kristen. Kalau juru Kristen itu Paulus. Ngajarin makan babi lah. Ngajarin makan segala-galanya. Gak boleh lagi sunat. Nah itu jurumu itu kamu. Makin lama makin ngaco Duma ini. Kok makin lama makin ngaco? Kutanya dulu samamu. Yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Sejak kapan Yesus juru Islam? Lah itu juru selamat. Islam itu artinya selamat, Cak Ayu. Islam itu artinya selamat. Dari kata shalom, salam, Islam. Kalau Kristen, pengikut Kristus. Kristus mana yang kamu ikuti? Yang mati terkutuk di atas salib. Itu siapa? Ibilisis. Karena hanya ibilisis yang terkutuk. Tuhan mana ada terkutuk? Tuhan itu maha suci, maha mulia. Tuhan itu yang terkutuk itu iblis. Nah itulah yang kau sembah. Semua aku datang besok. Mana lebih bagus nyembah manusia apa nyembah batu? Lebih bagus menyembah batu daripada nyembah manusia. Lah otakmu di mana? Lah mana otakmu? Pertanyaanmu itu. Mana ada bagus-bagusnya menyembah batu dan menyembah manusia? Dungu kan? Kamu bertanya apa itu? Mana ada menyembah batu bagus? Tapi lebih dungu kalau manusia? dijawab nyembah batu. Siapa? Siapa barusan jawab nyembah batu? Ya karena kau kasih pertanyaan itu. Andai saja bisa menyembah batu daripada menyembah manusia yang terkutuk, mending nyembah batu. Amit-amit. Nauzubillahi min zalik. Emang batu bisa menyelamatkan? Ya sama. Memang makhluk terkutuk bisa menyelamatkan. Masih mending manusia bisa kasih makan. Kalau batu tapi kalau manusia tapi terkutuk apa gunanya? Ayo. Coba kau tunjukkan dalilnya batu terkutuk. Ada nggak? Nggak ada. Sembahanmu yang digantung itu terkutuk nggak? Ada dalilnya nggak? Ada. Misalnya nyembah batu, jadi emang begini, batu bisa saudara, kasih makan. mending kamu nyembah biji zakar sapi daripada makhluk terkutuk. Mending. Makhluk terkutuk kok disembah? Nah, daripada nyembah batu? Iya, lah yang makhluk terkutuk juga itu punya batu.
Kamu pikir sembahanmu itu tidak ada biji pelernya? Hah? Cacat dong. Betul nggak Kristus yang kau sembah itu tidak punya batu sakar? Hah? Jangan kau jadikan nyok-nyang. Gini apa lagi? Kasian kali. Sekolahnya di mana sih kok mending nyembah batu? Kalau kan kamu bertanya tadi Subaida, kamu yang bertanya Ferguson, lebih baik mana nyembah batu daripada nyembah manusia. Andaikan bisa memilih, lebih baik nyembah batu daripada nyembah makhluk terkutuk. Logikanya di mana nyembah batu lebih baik? Kalau nyembah batu tidak memberikan mudarat apa-apa, batu tidak menyesatkan manusia. Tapi kalau makhluk terkutuk disembah, makhluk yang menyesatkan, itu bahaya. Dungu memang kau ini, dungu memang. Kau nyembah batu itu tidak akan menyesatkan kamu. Tapi kalau kau menyembah makhluk terkutuk, iblis, kau akan disesatkan, tuyul. Dasar Markona. Nyembah batu kan sama aja nyembah berhala. Kalau nyembah batunya enggak menyesatkan loh. Kita sendiri yang mau. Tapi kalau menyembah makhluk terkutuk yaitu iblis, iblisnya akan menyesatkan kamu. Tulul. Sebodoh-bodohnya kucing enggak nyembah batu. Lebih bodoh lagi kalau ada manusia menyembah makhluk terkutuk. Sebodoh-bodohnya anjing tidak nyembah anjing. Sebabi-babinya babi tidak nyembah babi. Sekucing-kucingnya monyet tidak menyembah kucing. Tapi kamu manusia justru menyembah sesamamu makhluk manusia yang mati terkutuk pula. Ayo. Hah? Kata kuda, lebih baik saya bertelur daripada saya menjadi penyembah makhluk terkutuk, iblis. Parah lu. Batu aja dikencingi kucing, ini masa manusia nyembah batu, gimana sih? Lebih baik nyembah sendal jepit. Sendal jepit tidak menyesatkan, yang menyembahnya yang sesat. Kalau ada orang menyembah batu, yang menyembahnya itu yang sesat, bukan batunya yang sesat. Tapi kalau ada orang yang menyembah makhluk terkutuk, dua-duanya sesat. Paham ente? Paham? Ya lanjut aja lah nyembah batu. Lanjut aja lah nyembah setan, makhluk terkutuk. Putus asa dia. Sekarang kalau ada orang nyembah sendal jepit, bisa nggak sendal jepit itu membuat dia orang ini semakin gila? Enggak. Ada hari di mana dia sadar, sendal ini kok tidak memberikan manfaat apa-apa. Akhirnya dia meninggalkan nyembah sendal. Tapi kalau orang nyembah makhluk terkutuk, dia dikutuk karena dia licik. Apa? Kau sembah dia, maka kau akan disesatkan sampai ke penghujung neraka. Berarti Juma ini udah nyembah batu gitu ya? Saya ditanya tadi, bro. Iya, berarti udah diklaim kan? Tadi saya ditanya, disuruh memilih. Iya, berarti udah diklaim kan nyembah batu, oke? Andai saja disuruh memilih, andai saja kan bisa, daripada menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas salib, mending saya menyembah tutup botol plastik. Paham ente? Berarti Juma udah ngeklaim nih. Ini berandai-andai. Itu artinya kamu otakmu bocor. Juma udah ngeklaim nyembah batu nih. Derita lu, tabiat iblis memang gitu. Juma suka framing. Jelas-jelas aku ditanya kok. Pilih mana kata dia? Pilih mana? Saya mengatakan saking hinanya sembahan kau itu. Saya katakan, kalau saya disuruh memilih dan andaikan saja bisa memilih, andai saja Allah SWT itu tak ada dan disuruh memilih antara menyembah kemudian tutup botol daripada Tuhan kau, sembahan kau yang mati terkutuk laknat itu di atas salib, mending saya menyembah kloset daripada sembahanmu yang mati terkutuk itu, paham? Berarti nyembah batu udah diklaim nih. Dasar penyesat. Saudara-saudara Islam nyembah batu ini. Kalau nggak diskusi apa enggak? Kalau nggak saya turunin. Kamu punya ilmu nggak diskusi nggak? Aku mau nyampein sama Juma nih. Oke. Mau diskusi nggak? Ngundang si Juma. Berani nggak Juma? Apa? Edis New
Suruh Paulus, bangkitkan Paulus sekarang. 1000 berani Paulus pun nggak? kubabat. Saudara-saudara, Juma, Gurunda tidak Kamu berani suruh saya diskusi si sama orang Edi. gila. Itu namanya bahlul. Udah, ternyata dia cuma iklan di sini kok nggak punya ilmu. Di seorang gila disuruh diskusi dengan saya. Tuh coba tantangan pendetamu tuh. Siapa? Si Oki. Begitu dia tantang langsung saya giakan. Mau sehebat apapun dia lebih pintar dari seluruh profesor yang ada di atas muka bumi ini, saya suka. Yang penting dia pintar. Bukan gila kayak Edis. Bahlul. Kau tunjukkan saya orang tercerdasmu untuk berdiskusi dengan saya. Yang penting dia waras. Jangan kayak Edis. Edis itu orang gila. Kau suruh saya diskusi sama orang gila, emang saya gila? Cukuplah, ya cukuplah dulu saya temani dia diskusi dan kubuat dia mencret tepung. Sekarang dia semakin gila karena dia sudah berada di luar negeri, bebas kan? Semakin bebas dia kemudian menghujat. Kau suruh saya diskusi sama orang gila, nenekmu kiper. Kau carikan saya pendeta yang paling pintar di dunia ini. Hadapkan dengan saya. Jangan kau suruh orang gila diskusi dengan saya. Bahlul. Yang cocok diskusi sama Elis itu babi ngepet. Nah, betul. Saya kan udah bilang. Bahkan saya minta kepada yang lain untuk jangan temani dia. Ini kan cari uang, cari nafkah hidup itu, si Edis. Bukan mengajarkan kebenaran. Ini pakai nama tes siapa ini tes? Tes benar sama kalau nggak turunin aja ganti yang lain. Saya menunggu pendeta. Tes. Adakah pendeta malam ini? Gurunda, itu yang sama Leon itu, pendeta Leon kapan itu? Seru sekali. Kalau nggak salah kemarin ya. Aslinya betul-betul. Aslinya Gurunda betul-betul ngajari pendeta itu. Asli, iya, asli. Pembohong juga dia kan dah. Pendeta asli, pembohong, penipu juga. Katanya gini loh. Terjemahan itu adalah firman Tuhan katanya. Firman Tuhan katanya terjemahan itu, dan bahasa aslinya juga firman Tuhan. Tapi giliran saya rubah Kristus yang tertulis Mesias, dia nggak mau, nggak boleh. Bang Suma harus terus membaca Mesias, jangan sebut Kristus. Ya, padahal dia sendiri mengakui Mesias atau Kristus sama-sama firman Tuhan. Tapi saya nggak boleh pakai Kristus, harus Mesias katanya. Kelihatan gitu ya. Kalau kita dalam ilmu psikologi itu ya, orang yang kelabakan itu kelihatan kan, gelisah pantatnya itu. Gelisah cara duduknya apa semua, saya bilang aduh ini kan. Kemarin nggak ada tempat bernapas ku kasih Kanda. Mau betul. Ini lagi saya nonton ini. Nggak ada tempatnya dia mau tarik napas. Di mana ini aku minta bantuan pernapasan, nggak bisa dia aku buat. Lumpuh total kemarin. Akhirnya framing ujungnya. Dia mengatakan saya mengakui Yesus Tuhan. Nah itulah. Tengoklah itu. Memalukan seorang pendeta kayak gitu. Iya betul, mau kentut pun dia itu susah. Kurasa belum sampai sekarang. Wah, saya bilang ini barusan asli benar-benar ini pendeta diajari sama Gurunda ini kalau begini. Masa dia nggak tahu ini kan Matius 24 nomor 30. Nggak ada katanya itu. Tanda-tanda ini akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu nggak ada. Saya nggak pernah temukan itu. Memalukan sekali. Gila. Itu saja yang waktu dia bilang itu apa, Roh Kudus. Setelah dia baca ayatnya kan dia tidak mengaku. Oh iya. itu Kristus apa? Yesus. Yesus katanya. Ternyata lagi berjelas-jelas dia mengatakan kok. Roh kebenaran. Botol. Iya bang, santai bang. Gimana bang? Mau diskusi dengan Bang Suma? Mau. Ya udah, yuk angkat tema yuk. Yang Anda kuasai, karena kalau saya tentukan tema bahaya. Langsung gol. Gimana? Jantung Anda langsung terbakar bang, berasap. Tidak.
Oke, saya pilih tema kalau gitu. Boleh? Saya mau bertanya. Iya. Masolang generasi. Generasi rusak juga ini. Masalah di mana? Masalah di mana? Anda generasi rusak juga berarti. Pelanjut generasi rusak terdahulu. Katanya mau diskusi apa saja temanya. Kok sekarang mau bertanya? Kalau kamu generasi yang rusak, saya tanya balik. Ternyata mau cuma bertanya, nggak mau diskusi. Seks. Duh. Kan cuma kena peringatan turun dulu. Suma, saya mau tanya. Cuma mau bertanya. Mana Bang Suma? Kena peringatan dia, sabar dulu. Nah, makanya jangan ribut. Siapa yang ribut? Orang diskusi kok. Mana Suma? Mana? Ya tunggu dulu lah, ini baru naik. Kamu itu gimana sih? Gimana? Bantu Bunda Rama. Betulkah tidak? Muhammad tahu seks. Aduh, ini mulutmu penghujat kau. Penghujat dari mana? Gak usah dilayani begitu Bunda, itu anak kecil itu, anak baru kemarin sore. Kena peringatan. Tapi di sini kok masih ada ya? Gimana caranya Bunda kalau di sini masih ada? Iya, Kelihatan. ada kok, ada. Makanya ini, tapi di ini sudah nggak ada, udah putus. Atau saya putuskan dulu ya? Iya. Putuskan dulu ya. Tapi tetap ada biar diputuskan. Oh iya masih ada ya, gimana ya? Mungkin Gerunda harus keluar TikTok dulu. Iya, keluar TikTok dulu. Oh, di bawah udah nggak ada kata mereka. Tapi gambarnya masih nyangkut. Kenapa sih Mangki? Ya udah nggak ada, udah aman. Bang Suma. Ya, Paman. Jadi saya bertanya, sekarang begini. Kalau ini saya putar ya tadi. Jadi begini, kalau seandainya memecah perawan, itu memecah perawan itu istrinya atau yang mana? Bidadari, istri juga. Permaisuri juga. Yes. Oke. Terus kalau seandainya yang di bumi ini yang dia pernah punya istri 1, 2 dan 3, apakah dia memecah 1, 2 dan 3 di surga? Ya, bisa jadi. Kenapa emang? Bisa jadi. Sakit hatimu, Bang. Sakit Bang hatimu Suma, atau Bang cemburu? Suma bilang bisa jadi. Kenapa bilang bisa jadi? Ya, namanya di surga, kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Itu bukan abu-abu. Oke, Bang. Saya kasih kamu dalil ya supaya kamu itu bisa paham lebih jauh ya. Di dalam Al-Quran itu ketika berbicara mengenai surga, itu sesuatu yang belum bisa kemudian kita gambarkan seperti apa keadaannya yang sesungguhnya. Itu hanya cerminan saja. Cerminan bagaimana manusia itu bisa paham tentang kebahagiaan setelah kematian. Tetapi kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus 2 nomor 9, ini kita berbicara mengenai surga. Skala prioritas dulu. Bicara Skala Korintus, prioritas, Bang. jangan takut. Saya bijak dalam hal ini, jangan takut. Kan saya tanya mengenai surganya Abang. Dengarkan saudara. Bukan mengenai surga di kita dulu. Dengar, jangan takut. 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan oleh mereka yang mengasihi Dia. Ini yang disediakan di surga ini berdasarkan surat Paulus.
Kalau di Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan buat mereka, yaitu kenikmatan yang menyenangkan mereka di surga. Itu Al-Quran menarasikan. Dan juga Paulus menarasikan hal yang sama. Tak ada yang tahu tentang surga itu kayak mana. Apa yang Tuhan gambarkan di dalam Al-Quran itu hanya sebagai daya tarik kepada manusia yang cenderung kepada hal yang Tuhan gambarkan terhadap manusia. Hanya manusia laki-laki impoten dan yang munafik yang tidak ingin dibahagiakan dengan seorang wanita. Itu. Dan itulah Anda. Kalau kami umat Islam, kebahagiaan puncak selain dari menatap Allah, melihat wajah Allah, itu adalah bersama bergaul dengan istri-istri kami. Itu kebahagiaan yang paling indah. Kalau Anda nanti ternyata istri Anda tak ada artinya sama sekali, lalu buat apa kalian itu berkeluarga, menjalin bahagia, berumah tangga, untuk apa? Kalau di Islam enggak, rumah tangga itu di dunia sampai di akhirat, itu di Islam. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Waktu dan tempat disilakan Mi, lanjut Mi. Silakan Bunda Rahma atau Bang Handi, lanjut. Ya, Oten yang waras, cerdas dan sopan aja yang naik Kalau ya. ini Gurunda bagaimana nih? Di surgamu ini perkawinan anak domba ini. Mempelai Kristus. Ya, jadi Tuhanmu itu jadi mempelai. Jadi kalau yang laki-laki tuh gimana? Kan lubangmu bagaimana itu? Kalau yes, ke Tuhanmu pun laki-laki, kalian laki-laki. Sementara di sana ada perkawinan. Di surga nih mengapa mentus bol mempelai Kristus nih. Jadi Yesus jadi mempelai. Onelnya jangan diturunkan, ntar dulu Bunda. Onelnya sekali-kali Onel kalau Banjuma kau kan bertanya. Nah kalau kau bertanya, dengarkan dulu jawabannya. Habis ini baru kau ngomong lagi gitu. Kau bertanya, Banyuma menjelaskan, tapi kau ngoci juga gitu loh. Itu yang nggak bagus. Dan sekali-kali juga kau menjawab pertanyaan. Semua jawaban itu udah dijawab, dengerin dulu. Sekarang kau lagi jawab. Coba gambarkan keadaan surgamu. Kita mau dengerin, silakan. Ya bentar Onel, kita debat 1A aja ya. Kita debat 1A, Bang Juma sama Onel. Buka tema aja. Syaratnya kalau ditanya harus ngejawab ya. Syaratnya. Kalau enggak mending Anda turun aja secara terhormat daripada diturunkan. Enggak, dia mau dengerin dulu. Kita dengerin, gambarkan keadaan surgamu Onel, silakan. Silakan gambarkan tentang surga lo. Oke, jangan di mute. Minta maaf sebelumnya. Saya cuma bertanya tadi. Udah jelasin dulu tentang surga lu. Mengenai Onel. Bisa nggak kau dengarkan bahasa Indonesia? Onel, kok saya ini bahasa Indonesia loh. Sekali-kali kau jelaskan di sini keadaan surgamu. Biar orang tertarik juga masuk surgamu gitu. Ya silakan. Oh iya. Kalau menurut saya, pribadi saya, surga di kita itu tidak mengenal hal yang sedemikian. Yang berpikir seperti pikiran duniawi itu tidak ada. Kalau di saya, menurut di surga saya tidak berpikir seperti itu. Kita itu hidup cuman memuji dan melayani Kristus atau Allah sendiri di surga. Menurut kamu, Onel, kamu di surga laki-laki menjadi laki-laki nanti di sana atau menjadi perempuan? Silakan. Kalau pribadi saya seperti laki-laki. Laki-laki. Apa fungsi alat kelaminmu nanti di surga? Silakan. Ya. Posisi alat kelamin itu kalau menurut saya tidak ada pemikiran untuk seperti itu lagi. Untuk masalah. Saya nanya, dengerin bahasa Indonesianya Onel, kau sekali-kali kooperatif sama saya ya. Apa fungsi ucokmu nanti di sana? Fungsinya apa? Tidak ada fungsinya hal-hal
hal seperti itu tidak ada. Pantatnya Pemikiran yang kita manusia berfungsi, tidak ya? ada seperti itu. Bang, tinggal pantatmu yang berfungsi. Janganlah Bunda, ntar dulu saya belum nanya. Ya, astagfirullah. Saya ulang ya, saya ulang, jangan diganggu Bunda, dia mau menjawab. Apa fungsi ucokmu di sana? Apakah kencing doang atau dipakai 1 lawan 5? Silakan. Oh tidak, kalau saya tidak ada berfungsi dalam arti kita tidak berpikir hal sedemikian. Oke, cukup, udah dijawab. Ucokmu tidak berfungsi, kan udah dijawab ya. Oke, sekarang. Iya, Oke, seperti itu, Bang. oke. Sekarang apa fungsi wanita pesundal yang ada di surga? Tidak ada fungsi pesundal, tidak ada seperti pesundal tidak ada. Ada. Matius 21 nomor 31. Saya bacakan ya. Iya, Saya oke, bacakan dulu. bisa. Saya bacakan dulu. Boleh saya bacakan? Oke, baik. Baik. Oke. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Yesus yang ngomong nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Sekarang ini pertanyaannya, perempuan sundal sudah ada di sana menunggumu. Itu buat apa? Silakan. Nah, itu yang pertanyaan itu abang ini pertanyaan itu salah, bukan seperti itu. Sekarang kalau begitu saya robah, apakah ada perempuan sundal di surga sekarang? Tidak ada. Ini tertulis. Tampilkan Bunda Rama. Tadi Bunda Rama suruh baca. Diam dulu di tempat. Itu bukan seperti Diam itu, dulu di maknanya. tempat. Diam dulu di tempat. Saya kedain Bunda Rama buka Bunda itu. Matius 21:31. Biar Onel yang baca sendiri. Iya. Kata pesundal bukan berarti pesundal di Diam surga. dulu. Kamu punya Bible nggak? Baca dulu. Baca dulu. Sudah, Bang ini baca aja. Ya, saya baca ya. Berarti kamu nggak punya Bible. Jawab Yesus. Kata Yesus kepada, ya ini nih. Bacain Bunda. Bunda Rama. Pada dia, jawab nih, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa gunanya itu perempuan sundal di surgamu? Untuk kau tusuk-tusuk. Lanjut. Tanya Bunda, biar dia jawab. Silakan jawab. Salah, itu tidak ada maknanya. Itu bukan seperti perempuan-perempuan pesundal yang ada di bumi, tapi hatinya bersih. Mereka lebih dengerin masuk dulu, ke Onel. Perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Pertanyaan, dengerin dulu pertanyaannya, baru dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang duluan masuk surga? A, kamu. B, perempuan sundal. Jawab. Kalau saya bersama perempuan sundal, berarti otomatis. Saya ulang pertanyaannya, Onel, bahasa Indonesia ya. Ya. Pertanyaannya berdasarkan data. Siapakah yang duluan masuk surga? A, perempuan sundal. B, Onel. Kalau saya dengan pengampunan dosa, siapa yang hati bersih? Saya jawab dulu pertanyaannya, Onel. Itu jawabannya Bang Hendi. Ini dengerin Itu, dulu pertanyaannya. Dengerin berdasarkan data yang ada. Siapakah yang duluan masuk surga? A, perempuan sundal. B, Onel. Ayatnya salah Bang, bukan begitu pertanyaannya. Salah. Pertanyaannya bukan begitu. Oh, datanya salah. Jadi data ini salah. Pertanyaannya bukan begitu. Berarti Yesus bohong. Pertanyaannya bukan begitu Bang. Kalau begitu kau yang bertanya, terus kau yang jawab. Silakan. Nih gini. Kalau ayat seperti itu di dalam arti itu seperti mengampuni dosa. Siapa di dalam hati dia dengan hati yang bersih. Macam contoh yang bilang apa perempuan pesundal atau pemungut-pemungut cukai, dalam arti yang mereka orang kaya, mereka lebih berpikir. Coba kau baca dulu data yang ada. Iya, itu saya baca itu kan. Nah, coba kau baca dulu. Saya minta kamu nggak usah menjawab, Onel. Permintaan saya sekali ini kau ikuti permintaan kok. Saya nggak nanya, tapi kau hanya saya minta membaca saja. Iya. Ya, silakan dibaca. Ini saya kan baca Bang. Iya. Coba diturun lagi tuh ayatnya. Sendiri Bunda Rama, bisa nggak digedein sendiri? Gedein, host.
Aduh, sorry lagi. Gedein, sorry Bunda. Ketutup lagi, gede sendiri. Sorry lagi Bunda Rama. Diulang Bunda Rama, gede sendiri. Lagi bisa Moderator baca. yang tutup, moderator. Bang, moderator yang tutup. Iya, saya perbesari. Ya, tuh silakan Bunda dibuka. Suruh Onel membaca saja. Enggak usah dijawab, cukup baca Onel. Oke. Baca. Ayat berapa? Nih. 31 ke bawah. Boleh minta dari 30, 29, 30? Terserah baca semua, kasih Bunda. Oke, bisa. Yang atas lagi. Ya, seperti itu. Ini pertanyaan kan? Dijawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu? Itu namanya perumpamaan tentang pertanyaan kepada Yesus. Menerangkan, saya minta membaca saja. Silakan diulang lagi bacaannya. Kalau saya membaca, Abang, kalau terus pertanyaannya apa? Baca aja dulu, belum dibaca, baca dulu, diulang, baca. Oke. Ayat yang ke ini terus kah? 25 atau 24 begitu? Baca ya. Biasa baca yang ayat berapa, Bang? Ada di layar, boleh 29 ke bawah. Oh, 29 ke bawah. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah? Naikin Bunda. Naikin Bunda. Itu di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, stop udah dulu. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu. Pertanyaannya adalah, siapakah, dengerin dulu, kamu udah baca. Pertanyaannya adalah, siapakah yang duluan masuk surga? A, perempuan sundal. B, Onel. Jawab. Kalau saya, bisa saya saja juga yang masuk duluan. Menurut data. Iya kan, menurut data kan Abang, pertanyaannya kan Abang, menurut Abang Onel atau pesundal? Saya juga bisa bilang saya juga bisa masuk surga. Oke, kalau begitu apakah ada pesundal di surga? Tidak ada, Bang. Nah, ini datanya ada. Coba baca lagi 31 coba. Pesundal di bumi kalau sudah di surga beda. Ini pesundal yang masuk surga, Onel. Pesundal bisa merubah hidup. Iya kan, Bang? Kenapa kau merubah hidup orang ini tertulis? Ada aja kau. Iya kan? Coba baca lagi. Nah, coba baca nomor 31 baca lagi. Ya, baca lagi. Coba ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, nah itu dulu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Jadi berarti itu persamaan dari mereka. Baca dulu. Oh ya, akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah. Oke, pertanyaan, siapa yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Siapa? Belum tahu. Itu tertulis itu. Iya, gampang juga Onel. Dengerin dulu pertanyaan saya. Diam dulu. Iya. Berdasarkan dengerin dulu. Berdasarkan data yang kau baca, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Berdasarkan data, jawab. Sekarang kalau pertanyaan gitu Bang Hendy, itu salah pertanyaannya. Itu perumpamaan loh. Saya perumpamaan lagi, karena dia perumpamaan.
Saya ulang ya. Berdasarkan Karena belum ada yang masuk ke kerajaan Allah. Diam. Berdasarkan data yang ada sesuai perkataan Yesus. Saya ulang ya, berdasarkan data sesuai perkataan Yesus, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Jawab. Berdasarkan data, Onel. Jawab. Ya. Sesungguhnya itu perumpamaan. Jadi sesungguhnya siapa yang mau masuk kerajaan Allah duluan itu seperti yang apa yang Yesus katakan, bisa tuh pesundal atau pemucuk. Coba gue tanya netizen yang ada di sini sama yang ada di YouTube. Teman-teman dengerin dulu, Nel. Kamu dengerin dulu jawaban orang yang berakal ya, yang pandai membaca bahasa Indonesia. Teman-teman yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, berdasarkan data yang ada, siapakah yang terdahulu menurut Yesus masuk ke surga? Silakan ditulis di bawah. Berdasarkan data yang ada menurut Yesus, siapakah yang terdahulu masuk surga? Diketik semua, diketik. Oke, abang bilang diam dulu. Iya, saya nggak minta kau menjawab. Netizen dulu yang menjawab. Yang di YouTube juga, Zulkifli Mabas. Diam dulu. 100% menjawab. Ya, sesuai dengan data, Onel, diam dulu ya. Ya, 100% menjawab, diam dulu, Onel. Berdasarkan hasil daripada pertanyaan dijawab oleh orang waras berdasarkan data, 100% menjawab wanita pesundal mendahului kamu. Onel keberatan, silakan dikeberatan. Jadi sekarang begini bang, kalau abang ini bilang pesundal masuk ke surga, terus saya mau tanya pesundal apakah dia pesundal di surga? Itu datanya ada, Onel. Iya, datanya apa? Pesundal ke surga. Terus apakah dia di surga menjadi pesundal? Pertanyaan saya, apa fungsi wanita pesundal di surga? Saya bertanya abangnya, bukan abangnya tanya saya. Kenapa kau tanya saya? Orang datamu perempuan sundal kok masuk surga? Mereka masuk surga bukan berarti mereka menjadi pesundal, karena tidak benar. Jadi surga kita tidak berarti di surgamu itu, Onel, berarti di surgamu ada wanita pesundal toh. Dan mereka bermakna karena dia udah kena dia kepalanya di sini, geser jantungnya nih. Oke. Itu sudah pusing kau jawab toh. Nah sekarang saya minta kau jawab nih, di dalam Bibelmu nih ya, Tuhanmu minta jatah perawan, mau diapain tuh perawan tuh Tuhanmu? Apa tuh jatah perawan apa? Ini jadi upeti bagi Tuhan 32 orang, yang perawan tuh minta Tuhan. Upetinya mana? Upetinya mana? Sahabat. Dan orang-orang yang 16.000 orang. Yang janda. Bang, yang janda dan yang tidak perawan disuruh dimatikan, bunuh. Tapi yang perawan disuruh sisa, jangan kau membunuh yang belum bersuami atau masih perawan. Ternyata dia minta jatah 32 orang. Ini Tuhan. Mana? Aduh, apa? Nih. Itu apa? Tulisnya apa? Dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Maksudnya apa? Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Disuruh bunuh semua yang sudah tidak perawan. Nah, nih mana dia? Ini di apa? Ini di ayat apa, Bang? Bunda? Di Bibelmu. Iya, Bibel apa? Perjanjian lama. Oh, perjanjian lama. Berarti ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Ya, karena kan masih nempel di Biblosmu, kecuali nggak nempel lagi. Iya, kita nggak kasih data itu. Iya, ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Ya. Kan nempel di Bibelmu toh? Iya, Bunda, maksudnya saya bilang ini perjanjian lama. Masih pakai nih. Tanya dulu. Iya, udah. Terusin iya. Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Bang. Sekalipun ini kau curi tapi kau pakai toh. Jadi kita kasih data kau ke bukan. Aduh, kau kenapa sih nih? Mana itu ya semua perawan disuruh? Semua perawan, semua janda disuruh bunuh, mana itu ya? Iya, ini sekarang itu? Ini perjanjian lama kitab kami kan, bukan ke kitab Yahudi kan? Iya toh?
Bukan dengar, pasang kupingmu ya. Tidak. Sekalipun kau Saya ngomong colong, kau dulu. curi, tapi kau Bukan pakai. nyolong. Siapa yang nyolong? Ini Lo kita kan kau punya toh. pakai. Nah, lo Iya, kenapa pakai terserah bilang kau, buat kita? terserah. Itu kenapa pakai buat Terserah. kita? Terus kenapa itu Intinya buat ada di buat kita? Bibelmu kan? Itu punya Ada kita di toh. Bibelmu kan? Nih. Iya. Nih. Selanjutnya orang-orang kitab yang itu Yahudi, ya. perempuan, dengar dulu nih, Dan ini itu bukan dibacain kitab nih. Yahudi, Ini di tapi Bibelmu kita baca nih. kita orang Kristen. Selanjutnya orang-orang yang perempuan yang belum Kristen. pernah bersetubuh. Aduh, kenapa sih kau ini? Nih. Makanya Bunda Rama, tapi intinya Selanjutnya jangan orang-orang, ngomong. kamu dengar dulu dong. Kalau Bilang kita itu baca kitab Bible, Yahudi. jangan kau diam dulu. Iya, terserah kau. Intinya ini menjadi bilang kita Bible maling kan. ya. Jangan bilang kita Selanjutnya maling-maling orang-orang ya. itu perempuan-perempuan bilang yang itu. belum Onel, pernah bersetubuh. tar dulu. Onel, kalau Bunda Rama ngomong, kau simak dulu. Abis ini kau ngomong, kau nggak diganggu gitu loh ya. Oke, sekarang tar dulu. Diam dulu. Onel mau bicara dulu atau Bunda Rama dulu, Onel? Ya, saya. Ya, silakan. Ya. Intinya Bang Hendi, Bunda Rama, tolong ya kalau berbicara mengenai ayat perjanjian lama, tolong jangan bilang kita umat Kristen mencuri atau bilang ayat dari kitab perjanjian lama Yahudi punya apa. Itu bukan. Itu kitab yang sudah tertera untuk kami sebagai umat pengikut Kristus. Iya, terserah. Perjanjian lama dan Walaupun biru. Biarin dulu. Perjanjian lama Nggak diganggu. dan baru. Ya. Tolong jangan bilang kita maling apa segala macam, karena itu pembahasannya Cukup. kita juga tuh. Cukup ya. Iya. Oke, sekarang Bunda Rama yang ngomong. Anda diam dulu ya. Boleh? Oke, silakan Bunda. Ya Bang ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan. Aduh, aku pakai pulpen aja dah. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, ini datanya ya. Yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Bla bla ke bawah. Ini belum diceritakan pembunuhan ya. Berarti di atas. Mana dia? Nih. Bunda Rama. Bunda Rama. Tapi kan belum siap. Entar dulu, Nel. Dah, sabarlah kau. Ini Tuhanmu melarang membunuh yang masih perawan karena dia mau jatah. Tuhanmu rakus juga Masa dia bunuh yang janda-janda dan yang sudah bersetubuh. Tapi yang perawan disisain. Ternyata dia mau jatah. 34 tadi dia jatah ya. Dia mau Itu berbicara untuk siapa? Nel, nah, belum kau ditanya. Habis ini baru Anda lagi. Tunggu. Mana dia? Ini perintahnya di sini. Ini saya nanya, kesimpulannya kan kita udah pada tahu. Di situ peti perang. Pertanyaannya Onel, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh membunuh perawan? Kenapa yang harus dibunuh yang bukan perawan? Perawan itu buat apa ke Tuhanmu? Jawab. Udah. Ini datanya. Bunda. Kasih data dulu Bang. Bapak nanti dibilang marah lagi datanya. Maka sekarang bunuhlah ya. Semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki suruh bunuh. Haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Bagimu yang belum bersetubuh dibiarkan hidup. Ternyata ujung-ujungnya rampasan perang ini dia minta jatah. Nih, disisain jatah. Udah, makanya Bunda dengarkan biar dia jawab, dia nggak panjang. Pertanyaannya Onel adalah berdasarkan data yang ada, kenapa Tuhanmu tidak boleh dibunuh yang perawan? Perawan itu buat siapa? Silakan dijawab. Tidak ada bilang perawan buat siapa, tapi karena mereka itu suci. Jadi tidak perlu. Pertanyaannya bukan itu. Jawabannya itu Bang. Perawan itu buat siapa? Jawabannya itu. Ya enggak, pertanyaannya perawan itu buat siapa? Intinya bukan buat siapa, saya tidak tahu, tapi intinya suci karena mereka suci. Tahu, dia tidak tahu. Bunda Rama lagi. Diam dulu, dia tidak tahu. Silakan Bunda. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ini yang masih perawan nih. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu itu rakus? Dia minta yang perawan. Sementara yang tidak perawan lagi disuruh bunuh semua. Tuhan apa ini? Masa perawan aja yang minta disisain, jangan dibunuh. Tadi itu diceritakan semua, bunuhlah semua. Gini, Onel, itu pertanyaannya nomor 40.
dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan minta upeti 32 orang? Silakan. Ya, kalau Abang Hendy ngomong itu begini, kalau kita membaca Alkitab itu bukan seperti itu. Kita menjelaskannya bukan seperti satu ayat lalu kita menjelaskan, menjawab dari pertanyaan tersebut, tapi kita membaca itu dari bilangan. Oh ya, bilangan 31. Oke, silakan baca. Silakan baca Onel. Seperti apa dari 1. Ini. Mengenai jarahan. Mengenai jarahan. Onel, ini mengenai jarahannya ya. Mengenai jarahan, iya saya menjawab sedikit. Mengenai jarahan itu Allah berbicara kepada Musa atau untuk bangsa Israel, kalau mereka memerangi orang jangan membunuh atau ini yang yang kita baca ya. Karena mereka itu suci, tidak bercacat celah. Padahal diam dulu, kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan ya, yang tadi yang disuruh buni dan yang disisain itu yang perawan, manusia yang disisain yang perawan nih. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala puak umat itu, lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500. Dengar, oke, saya sudah pahami. Saya sudah pahami. Kau diam. Enggak, kita selesaiin dulu, selesaiin ya. Saya biasa sudah pahami, masih baca dari terus. lembu dan keledai. Kenapa enggak di mute ya, ini cerewet kali kau ini Onel. Kediam dulu, ini Bibelmu ini. Baik dari lembu dan keledai dan dari kambing. Makanya saya sudah pahami. Dari setengah yang telah didapat, mereka harus langsung mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer sebagai persembahan kepada khusus bagi Tuhan. Tetapi dari setengah lagi yang untuk orang Israel harus engkau mengambil satu ambillah dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu dan keledai dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah Laskar itu berjumlah 670 sekian ribu domba dan 72.000 ekor lembu dan 61 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh ya, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah menjadi bagian orang-orang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu adalah 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 72 ekor, keledai 32.500 jadi dan 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Orang-orang ini yang perawan ini ya, Tuhan mendapat upeti 32 orang nih upeti nih. Dan ini hebatnya yang perawan. Tuhan mendapat upetinya nih. Apa? Terus dia mau kenapa perawannya kenapa tuh? Apain ini yang dia mau apain nih Tuhan yang perawan nih? Dia mau pecahin juga nih. Apa nih? Dia mau main-mainkan atau dia mau apain nih? Karena dia mesti minta disisain yang perawan. Dia minta disisain yang perawan loh. Janda yang sudah bersetubuh disuruh bunuh. Apa itu Tuhan itu? Nakal juga Tuhanmu kalau gitu. Sudah. Oke, sudah. Oh ya sudah. Ya kenapa? Tuhan minta perawan. Dalam ayat Bible itu apakah disisain? Iya, dengar dulu. Disisain perawan itu apakah di ayat tersebut mengatakan bahwa Allahnya Israel mau memecah perawan-perawan tersebut? Makanya saya tanya ke kamu. Tanya ke kamu, ini perawan-perawan ini mau diapain? Makanya saya bilang itu bukan Allah Israel, itu Allah Kristen. Ya mau diapain tuh? Mengakui dia itu Tuhannya Israel. Jangan tambah-tambah dulu. Bukan tambah-tambah, itu kan Bible. Lah kita kan menyembah Allah Israel. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Nambah-nambah dulu, kita bahas di situ. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Itu kan menurut kamu. Pertanyaan ini kan kita bercerita di perjanjian lama. Belum. Mau diapain nih Bang? Nih yang perawan ini. Tuhan mau ngapain yang perawan nih? Minta disisain.
32 orang ini. Ini 32 Itu orang ini. mereka Tuhanmu. itu tidak ada apa-apanya, tidak ngapa-ngapain. Kan kapan di Bible kita tertulis menyisakan perawan itu untuk mau dieksekusi untuk dari Allah? Ya kenapa Mana? yang Tidak ada. yang tidak perawan? Kenapa Lalu yang tidak perawan emangnya dibunuh disimpan semua? di situ? Onel, yang tidak perawan Terus? dibunuh Ah. semua, yang sudah bersuami dibunuh semua tuh perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau tidak perawan. Nah, itu dibunuh semua. Dia minta disisain yang perawan. Nah, karena Dia mereka- ngapain ke ya, perawan kalau tuh? di sisi perawan Tuhan meminta kalau perawan karena mereka suci. Ya makanya mau diapain? Emangnya mau apa disodok? Kan tidak ada di Bible mengatakan begitu disodok, tidak ada. Makanya aku bilang baca Bibelmu dulu sebelum kau macam-macam. Lah, Makanya kenapa Bunda, Tuhan membunuh yang di sini semua yang sudah bersuami dan tidak perawan disuruh bunuh. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32 Bunda ribu Rama, orang ini itu lucu. yang belum bersetubuh nih. Sementara yang Ayat-ayat sudah itu- bersetubuh itu berbicara ini lain. Tuhan namanya Ya kurang ampun. ajar Tuhanmu nih. Masa kamu yang berbicara- bersetubuh dibunuh? Sekarang begini, kamu bilang Tuhan kita kurang ajar. Emangnya di tanya situ kau. ayat Alkitab kita Iya dilihat karena itu yang Tuhannya kurang ajar. bersetubuh disuruh bunuh bang, Kamu, karena yang sudah Bunda Rama, bersetubuh kau yang itu tidak yang perawan berbicara itu yang dibunuh. kurang ajar. Kamu berbicara Nah, bilang dengar Tuhannya dulu. kurang ajar. Mana? Di Dengar situ dulu. di Alkitab Dengar Bible dulu. kita Allah kita bilang kurang Di ajar. mana? Dengar dulu, Nah. di mana keadilannya dia sebagai Tuhan? Kenapa yang Diadilkan. tidak perawan dibunuh dan yang sudah bersetubuh dibunuh? Di mana keadilannya? Itu beda Kurang ajar konteks itu. pada zaman itu. Konteks beda pada zaman konteks. itu beda, itu zamannya berperang. Ya kenapa? Bani Israel Kenapa? melawan Bani Kalau Israel mau melawan mem- bangsa-bangsa dengar. lain. Kalau mau membunuh, Itu Oteng, Allah kalau mau menyuruh membunuh Musa dengan semua bangsa dibunuh. Israel. Ya Allah, Dengar, kenapa enggak Allah ya, biar enggak menyuruh ribut. Musa menyerang bangsa-bangsa lain. Stop Jadi dulu, itu stop tidak ada. dulu. Onel, diam dulu, dengarkan abang mau dulu ya. Biarkan dulu Bunda Rama bertanya. Habis ini kamu lagi yang ngomong. Jangan tabrak-tabrakan ya. Onel, dengarkan dulu. Bunda Rama di poinnya apa yang mau ditanya? Anda lupa ingatan. Tidak berpikiran seks, tidak ada. Enggak, maksudnya Anda lupa ingatan. Tidak ada mau bilang lupa ingatan, terserah. Lalu, tapi dia tidak ada lalu berpikiran kalau yang tidak seks. lupa ingatan, jadi kalau Sekarang Anda begini, tidak Bang. lupa, Sekarang gini, kalau abang bilang pemikiran seks ada, berarti otomatis ada pembuahan nanti di surga. kalau Anda mengatakan Anda tidak lupa ingatan di surga, berarti Anda masih mengingat tentang seks Anda di belakang kandang sapi. Betul? Jadi kalau abang bilang begitu Jawab, berarti jawab. Iya jawab nih. Jadi, Jawab dulu. Berarti Ketika Anda di surga tidak lupa ingatan, berarti Anda masih ingat ketika Anda mencabuli orang di dunia. Masih ingat nggak? tidak ingat. Tidak ingat. Berarti Anda lupa ingatan. Di terserah, surga karena manusia pemikiran lupa kita beda. ingatan. Itu surga atau bukan? Di surga itu sudah beda. Iya, Sudah beda Anda sama lupa di- ingatan atau Karena tidak nih? Karena surga beda dengan di bumi, Bang. Anda Surga lupa beda. ingatan apa tidak di surga nanti? Ya kita tidak ingat karena beda. Perbedaannya beda Berarti bumi dengan ketika surga. Anda tidak mengingat lagi apa yang Anda lakukan di dunia dan apa yang Anda butuhkan, sekarang apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab. Beda, Bang. Di surga nanti apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab dulu. Kita sama. Sama-sama dengan monyet. Ya, kita bergaul sama. Ya udah, terima kasih. Pantas aja kemudian Anda jadi gila di sana, ternyata Anda jadi monyet. Di Sekarang saya dunia mau tanya, Anda Bang. manusia, begitu masuk surga jadi monyet. Itu surga apa neraka sih? Salah, itu salah pemikiran. Loh, kok Anda sendiri yang menjawab kok jadi salah? Malu. Mau cabut Jangan lagi di-mute. kalimatnya? Jangan di-mute Oke. dulu. Jadi bagaimana? Anda hidup di surga itu seperti monyet, gitu? Jadi begini, Bang. Saya mau Jadi tanya begini. dulu dia, Bang. Pelan-pelan. Saya Jadi sudah Bang menjawab Sofi, di Islam itu, dengar. Di Islam itu Iya. diterangkan, dengar. Terus kita mau tanya Di lagi, Bang. Di Islam itu, saya menjawab tentang Islam nih. Di Ya, Islam saya itu, diam. ya Anda diam. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu di Al-Quran. Di surga umat Islam berkumpul bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, dari istri, dari suami mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu-pintu. Ini di Islam. Surganya Islam, surganya Islam masih berkumpul dengan sanak famili, berkumpul dengan keluarga, mereka bercengkrama, mereka bersenda gurau, mereka bahagia, bahagia sebahagianya. Itu di surga. Kami dengan istri kami bahagia di surga, dengan anak-anak kami bahagia di surga, dengan saudara-saudara kami bahagia di surga. Pertanyaannya saya, ketika Anda masuk ke surga, sudah lupa ingatan, tidak lagi ketemu keluarga, tidak lagi ketemu istri, tidak ketemu orang tua, tidak ketemu anak, tidak ketemu cucu, apakah Anda bisa bahagia? Jawab. Ya, jadi begini, sudah. Saya mau tanya, jadi di surganya Islam itu bertemu, terus begini, sabar bang. Jadi begini, bertemu itu apakah ada pemikiran memecah perawannya, kalau dan gadis-gadis remaja yang sebaya, itu Al-Quran. Yang montok ya, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman, itu Al-Quran. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan-perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Allah Tuhanmu. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengannya. Lalu Allah mengatakan apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diizinkan kepadanya oleh Allah yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan hal-hal yang benar. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kepadamu, wahai orang-orang kafir, akan azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja, enggak usah aku menjadi manusia. Itu kata Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kami umat Islam ketika masuk ke dalam surga, kehidupan kami Masya Allah, hidup seibarat di dunia, hanya kualitas kebahagiaan dan kenikmatannya itu
itu tidak bisa kemudian digambarkan dengan kehidupan di dunia. Kenapa? Karena pada kehidupan akhirat, segala macam kebahagiaan fasilitas yang Allah siapkan untuk hambanya yang beriman, itu kami bisa rasakan di sana. Termasuk wa kawaiba atsaraba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Sedangkan di surgamu bagaimana? Bolehkah aku tahu sedikit tentang surgamu, kawan? Mana tahu aku tertarik bisa ngintip. Silakan Anda jelaskan surga Anda. Oke, baik, nanti saya akan menjelaskan juga, tapi saya bertanya sedikit. Dijelaskan dulu, dijawab dulu. Jangan dijelaskan dulu. Kayaknya otak Anda ini los. Saya mau bertanya mengenai. Dijawab dulu, dijelaskan dulu. Saya sudah menjelaskan panjang lebar, membaca dalil. Saya sudah mengakui di surga kami ada bidadari cuantik. Di surga kami ada persetubuhan, suami istri ada. Nah, saya ingin tahu di surgamu itu apa? Di surgamu itu apa? Selain ular naga tadi, apalagi yang ada di surgamu? Pesundal, ada pesundal. Oh iya. Makanya ya, nanti ada pesundal. Oke, baik. Saya mau tanya dulu surganya Islam. Saya mau tanya surganya Islam boleh? Di surganya Kristen ada pesundal. Boleh saya bertanya surganya Islam? Boleh saya bertanya surganya Islam? Boleh. Onel, saya tanya Onel, apa fungsi Onel? Dengar dulu ya sebentar. Onel. Lanjut Bang Handi dulu, Bang Handi. Saya lanjutkan dulu makan sebentar. Ntar dulu 1 menit doang. Onel, apa fungsi wanita pesundal di surga buat kamu? Fungsinya apa? Silakan. Kameramen. Sabar dulu, saya bertanya dulu. Saya mau tanya dulu. Nanya dulu sih lu. Saya bertanya dulu Bang Endi mengenai surganya Islam. Saya bertanya sedikit dulu mengenai surganya Islam. Iya, silakan. Jelaskan dulu. Apalagi? Yes. Ya, begini Bang. Oke Bang Suma, begini. Tolong jelaskan sedikit ya. Mengenai memeriksa perawan. Mengenai memeriksa perawan di surga. Oh my God. Ya, apakah itu betul? Yes. Iya, oke. Cemburu kali kau. Terus kalau oke baik. Oke, kalau memecah perawan di surga. Kalau di neraka, kalau di surga kamu itu memecah kepala Oten. Kalau di surga kami sebentar dulu. Kalau di surga kami memecah perawan, kalau di surgamu itu memecahkan otak, memecahkan kepala. Sekarang begini Bang. Kalau memecah perawan otomatis itu hubungan seksual, iya kan? Oh iya dong. Iya kan? Iya dong. Surgaku gitu loh. Terus sekarang kalau hubungan seksual otomatis pasti ada pembuahan. Tak ada lagi pembuahan di sana. Tak ada lagi. Kenapa tidak pembuahan? Sekarang saya intinya dari seksual itu bagaimana? Coba jelaskan. Iya, itu kan di surga, saudara. Saudara, nah di makanya surga, saya mau bertanya Bang. Di surga itu tidak ada lagi sperma berbentuk air, enggak. Sperma di sana itu berbentuk gas. Keringat kita itu berbentuk gas, harum. Tidak seperti di dunia. Oh, spermanya berbentuk. Yes. Tidak seperti lagi di dunia, namanya juga kita ini sudah menjadi makhluk mulia kita. Segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang kotor pada diri kita itu sudah tak ada lagi bau ketek seperti bau ketek Anda, nggak ada lagi bau-bau yang tidak mengenakan di surga itu. Semuanya indah sekali. Wow, keren. Jadi masukkan kami ke dalam jannah ya. Jadi ada kenapa iri sama surga kami, iri. Tidak, maksudnya kan saya bertanya, jadi saya bertanya Bang. Di surga kami segala kenikmatan itu ada, segala kebahagiaan yang ada yang dalam pikiranmu itu jauh daripada itu ada di surga kami. Intinya saudara, surga itu tempat kebahagiaan. Titik. Itu surga kami. Surga Islam itu tempat kebahagiaan. Dari sana tidak ada duka, tidak ada kemudian cemburu, iri, dengki, sakit hati, hasad, husud, itu tak ada lagi di sana.
Yang ada hanya kebahagiaan. Itu titik surganya Islam itu. Isinya kebahagiaan. Nah, kalau di surgamu tadi ada ular naga, ada pesundal, ada kebahagiaan nggak di surgamu? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Apa ayat apa tuh? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Oke, bagian di surga tuh banyak sekali kebahagiaan kita di surga. Contoh. Surga Kristen itu bahagia. Contoh. Yang abang bilang perang naga itu beda, tidak Ya, ada. enggak. Sekarang contoh kebahagiaan di surga Anda itu apa? Kita hidup memuji Tuhan di surga. Tidak ada pikiran memecah belah perawan, tidak ada. Jadi kamu bukan manusia lagi di sana. Ya beda toh. Kita bukan manusia yang seperti di bumi yang berpikiran Berarti Anda menjadi manusia tidak normal di sana. Jadi di sana Anda menjadi manusia tidak normal. Anda menjadi laki-laki tidak normal di sana. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Jadi di sana Anda itu menjadi orang impoten. Si Ucok tidak berkembang dia, seperti kain sutra saja, seperti kain tisu gitu. Melambai-lambai si Ucok, tak ada kekuatan, uratnya kempes, gitu. Jadi Anda di sana itu impoten. Woi, manusia tak bersyukur. Di sana Anda impoten atau Anda di sana tidak berkelamin? Dengar Bang Sum. Silakan. Bicara tinggal di mute terus nih. Apa host ini? Jawab. Saya tidak melawan, saya bicara baik. Iya, silakan. Jangan di mute lah. Iya, silakan jawab Bang. Silakan dijawab Bang. Di surga Anda itu impoten atau di sana di surga Anda itu kelamin Anda si Uco ini dihilangkan? Tinggal bijinya gitu. Di surga kita tidak ada berpikiran yang hawa nafsu. Bukan masalah berpikir. Bukan masalah berpikir. Saya tidak tanya Anda berpikir atau tidak. Yang saya tanya, kelamin Anda itu dihilangkan atau dia hanya seperti kain tisu, tidak ada daya dan upaya? Kita tidak tahu. Mate meja. Kalau kita sekarang saya tanya kepada saudara, saudara One, Anda sudah punya istri? Itu di bumi ya. Kalau bicara itu Anda di bumi, sudah punya Bang. istri. Sekarang ini kutanya, Anda sudah punya istri? Ya, jelas. Bahagia enggak Anda punya istri? Di bumi ya kita bahagia, tapi di surga beda. Di surga beda, Bang. Oke, baik. Jangan ke surga dulu. Di surga beda. Jangan di surga dulu. Tidak bisa. Di surga beda. Kalau Anda punya istri, tetapi kelamin Anda tidak bisa kemudian tegang, Anda bahagia enggak? Abang, itu pemikiran manusia itu, Abang. Ya, yang di surga nanti kan manusia, kan ente yang ke surga, Lul. Yang ke surga kan ente. Jangan mute. Sekarang saya tanya, kalau kemudian Anda punya istri, tapi lubangnya itu tertutup otomatis, tidak bisa lagi Anda bertamu di sana, Anda bahagia nggak? Kasihan Abang. Abang jangan bicara seperti itu jorok. Loh, ini berbicara mengenai kebahagiaan, Tuyul. Bahagia enggak Anda ketika lubang keramat yang Anda cintai itu tiba-tiba dihilangkan? Ayo. Bukan. Ya, kebahagiaan di mana? Lubang keramat kebahagiaan di mana nih? Sekarang Anda bisa bahagia tidak? Anda bisa bahagia enggak kalau tiba-tiba saja lubang istri Anda itu tertutup secara otomatis? Bahagia enggak Anda? Woi. Lul, di dunia atau di surga? Di dunia ini, Tuyul. Kalau di dunia ya otomatis kita tetap bahagia. Anda bahagia kalau dokter istrimu habis melahirkan dijahit semua lubangnya? Bahagia ente? Karena masih ada laki-laki yang bisa Anda pakai. Tidak. Terus kalau dijahit semuanya itu, dijahit semua, kamu bisa bahagia? Tidak. Tidak. Ini masih di dunia. Kalau di surga, sabar. Di surga Anda tidak kena encok. Di surga Anda tidak kena sakit pinggang, pegalino, lelah, letih, lesu. Anda perkasa di surga, tapi si Ucok hanya berbentuk kertas. Lu bahagianya mau macam mana? Lu kapian menitimu?
Jadi di surga, tapi di surga berarti ada. Loh, yang masuk di surga ini yang diberi imbalan oleh Tuhan ini manusia atau setan sih? Ada pemikiran, jadi di surga ada pemikiran untuk memecah belah perawan ya. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, surga itu tempat bahagia atau bukan? Bahagia yang seperti apa? Bahagia. Salah satu kebahagiaan yang ada di atas muka bumi ini adalah bergaul dengan bini kita. Memecah perawan. Jangan munafik. Yes, kalau bisa setiap malam istri saya perawan terus. Lu mau nggak? Kalau memecah perawan, kau bilang nggak mau, kulempar kau sendal. Mau nggak kau merasakan istrimu tiap malam perawan? Mau nggak? Abang, sakit kau ini memang. Sakit memang kau. Sakit memang. Ada pembuahan di situ. Ada pembuahan pula tuh Yul. Janganlah kau udahlah. Gak ada pembuahan lagi di surga. Udah ya teman-teman, ternyata di surganya Kristen itu nggak ada lagi ingatan, nggak ada lagi ingatan tentang dunia. Jadi kita menjadi apa di sana? Hah? Woi, bisa ndak bahagia ente pada kalau misalnya kelamin ente itu ditiadakan, tapi ente masih tetap manusia? Woi. Ya udah aku ininya di sana dah, jadi monyet dia aku tadi. Oh, dia monyet. Iya. Lanjut Bang Hadi. Ini mie saya sudah kayak besarnya telunjuk, ini udah bengkak dia. Berarti yang direndam minyak tanah ya? itu kan jasad ya, Bunda ya, kembali jasad. Oh iya dong, kan yang mengabdi di atas muka bumi ini jasad dan roh. Dan kita akan mendapatkan pembalasan dari apa yang telah kita lakukan. Masa yang lanjut Bunda, saya makan dulu silakan. Masya Allah itu konsep dalam Islam ya, Masya Allah. Tapi kalau Kristen tuh mereka hidup secara roh Gurunda. Itu antara lain datanya. Tapi kata Yesus di Matius akan disiapkan 100 kali lipat. Nah itu gimana kalau itunya sudah jadi kapas? Gak bisa lagi keras. Sementara istri 100. Ten. Disiapkan 100 kali lipat tuh di surganya Oten. Tapi keimanan mereka, katanya mereka hidup seperti roh. Darah dan daging tidak mendapat tempat di surga, kata mereka. Hidup seperti roh, tinggal memuja-muja tiap hari kan. Haleluya, haleluya. Itu kekal abadi memuja-muja loh. Apa enggak doer tuh bibirmu, Ten? Apa itu namanya kenikmatan? Cuma memuja-muja. Haleluya. Hidup Tuhan, haleluya. Doer bibirmu. Kekal abadi tuh di surga itu bukan 1 tahun 2 tahun, abadi. Coba bayangkan ada bibir tak ada kelamin. Bagaimana itu? Mana ya? Memuji itu kan pakai bibir tuh, pakai lidah. Hale. Jadi mereka ini hanya berupa bibir di sana di surga. Hanya berupa bibir. Tidak ada yang lain, tidak ada jasad yang lain gitu. Hanya bibir saja. Hale. Apa bedanya dengan ubur-ubur? Senjatanya Bang cuma disimpan di bumi. Mati ya. Bagaimana mungkin itu kayak si Onel tadi, dia di surga itu nggak lengkap fisiknya. Enggak. Serba susah memang jadi orang kayak dia itu. Menyerangnya pinter. Kenapa dia memusingkan gadis perawan ya? Sementara di surganya pesundal yang sudah lubangnya itu sudah lebar kayak panci toh. Bisa benar. Bagus loh, bidadari. Perawan cantik, kalau pesundal aduh. Sudah keluar masuk rudal itu, Ten. Kau dapat tuh. Ten ini memang bego. Masuk akal. Insya Allah. Jadi kalau yang mendapat ganjaran di surga, terus apa guna mereka ya beramal selama di muka bumi ini? Kalau ternyata surganya hanya memuja-muja tiap hari. Enggak ada bersatu dengan keluarganya, hidup secara roh. Hidup secara roh kayak
kayak hantu kan, gaya gentayangan. Mana kalau hantu ya bersuara ya, hihihihi. Aduh ya Allah ya Rabbi. Lasiman, selamat malam. Keren lah surganya Islam tuh. Di surga itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Kau udah dijelaskan tadi itu Annaba sebaya. Jadi umur di sana itu nggak ada yang tua, usia produktif semua. Yang namanya tempat menikmati segala jerih upaya di muka bumi. Makanya di bumi ini, Bang Handi, ya, bahagia ndak kita melihat kedua orang tua kita itu muda? Iya Bang. Iya, kumpul bersama orang-orang kita cintai, masya Allah. Muda sebaya dengan kita. Bahagia ndak kita melihat ibu kita? Bahagia. Iya. Kita menghayal bagaimana ibu kita pada saat muda ya, bagaimana bapak kita pada saat muda ya. Nah di surga kita melihat ayah ibu kita itu sebaya dengan kita, masya Allah, subhanallah. Sedangkan mereka melihat ibu mereka cuman bibirnya aja, hale 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 hale. Tapi ada perkawinan, tapi perkawinan mereka semua jadi Jangan kesana dulu, pasangan Bunda. Yesus. Bunda jangan ke perkawinan dulu. Tapi menurut mereka itu tidak ada lagi keluarga di sana. Mereka 50-50, gentayangan. Iya, seperti roh. Orang di muka bumi ini kita itu umat Islam memang tempatnya ujian. Ya makanya dalam diskusi ini saudara-saudaraku atau antum-antum semua ya perbaiki dirilah agar bisa lulus masuk surga. Jangan sampai sebelahnya surga neraka. Nah, bagaimana cara supaya bisa menikmati apa yang diterangin tadi Bang Juma? Ya ikuti seluruh perintah, jauhi seluruh larangan. Ya umat Islam itu ibarat memang udah dijelaskan bahwa di muka bumi ini tempat kita itu diuji. Ibarat kita umat Islam itu dunia ini adalah penjara buat kita. Karena kita ke kiri itu nggak boleh, harus garis lurus begitu. Kalau di sebelah enggak, dunia ini surga buat mereka. Belakangan persoalan. Akhiratnya neraka. Akhiratnya neraka ya. Ya belakang persoalan menurut mereka gitu. Kayak tadi si Onel itu ditanya surgamu seperti apa, bingung menjelaskannya. Edenya dia bilang seperti monyet. Itu jawaban Tapi, sudah. Daeng, kenapa mereka tuh alergi dengan adanya hubungan di sana ya? Kenapa mereka alergi? Kenapa mereka kayak nggak mau nerima, kayak nggak ini, kayak menjas gitu loh kalau ada hubungan di sana, hubungan suami istri kan? Lah kita kan berkumpul dengan orang-orang kita cintai, suami dengan istrinya kan? Terus kenapa mereka tuh sering mengangkat itu? Heran aku, apa mereka nggak melakukan hubungan di sana? Kedua, serangannya selalu mengatakan pesta-pesta seperti itu. Emang kerjaan manusia itu doang. Kan butuh menikmati sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohon yang rindang buah-buahan. Tidak ada WC di sana. Tidak ada WC, tidak ada tempat kotor di surga itu. Emang lu pikir di sana ada seperti Ciluga ada mobil tangki, petugas safety tank? Nggak ada seperti itu. Beda di antara dunia ini sama yang di sana, di surga gitu loh. Itu pertama, kalau mereka enggak. Tuh loh Bunda. Jadi tidak ada yang tua di sana. Karena bahkan menjelaskan gadis-gadis yang sebaya, kawaiba, kan begitu. Ya kalau gadis-gadis yang sebaya, masa kita jadi kakek-kakek? Gitu loh. Jadi keterangannya di Al-Quran itu, gambaran surga itu sulit diungkapkan dengan kata-kata, sulit dilukiskan dengan perumpamaan. Saking sangat indah ya. Itu gambaran di surga di Al-Quran. Keindahannya itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu harus kita tangkap bahwa wow, berarti keindahan yang tiada tara kan. Itu aja. Udah kita pun nggak berpikiran masalah seks segala macam, nggak.
Ngapain itu yang kita pikirkan? Kita di dunia ini kita ya hanya kita beramal aja. Selamat malam Bunda. Malam kau Oten apa Bang? Bang Hunter. Silahkan. Bang Hunter. Kemute ini kalau kita lagi ngomong, Bang Dharma ngomong disuruh diam. Apa kita diam semua coba? Bang Dharma diam. Kita diam, semua diam. Kita pengen lihat di bawah itu kalau kita diam semua. Jangan ada yang ngomong. Enggak, kali Abang diam tadi dulu, bicara tentang surga. Lu diam dulu. Saya turun kau ke bawah dulu. Kita diam semua. Terungkat. Yang bilang diam Bunda diam dulu. Sepertinya Oten yang bilang diam ya. Kalian Oten ya? Bukan. Bunda Rama diam dulu. Kita juga diam supaya netizen juga terpuaskan di bawah gitu Bunda. Hening cipta dimulai. Dari yakin Copyright Bunda. YouTube nyanyi jangan. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Gimana teman-teman? Loh. Nah, demikian tadi ini. Ada seorang Kristen ya, dari dahulu hingga detik ini itu tidak ada kemajuan sama sekali. Ya, hanya itu saja. Ada yang bertanya, memangnya Jibril itu ketika Nabi Adam itu, ketika Adam itu diusir dari surga ke bumi pakai baju apa ya, itu kan menandakan bahwasanya orang-orang Kristen itu memang tidak mempunyai akal ya, wajib menghilangkan akal, sehingga bertanya saja konyol apalagi menjawab gitu ya. Nah, yang lucunya lagi, mereka ini ngotot tapi tidak berdalil. Nah, itu yang bikin kadang-kadang bikin kita emosi memang ketika berdebat sama orang-orang bodoh itu ya, orang-orang Kristen ini. Sudah mereka karang-karang sendiri, mereka buat-buat sendiri, mereka akal-akali sendiri ya. Tapi ngotot, padahal jelas jauh dari kebenaran, jauh dari kalimat-kalimat yang tertulis di dalam kitab suci ya. Apalagi ini Bible ini kan dianggapnya adalah firman Tuhan menurut mereka, padahal kita semua tahu kalau kita mau menggunakan akal, tidak ada satupun di dalam Bible khususnya Perjanjian Baru ini bahasanya di sana kalimat-kalimat yang dimana kalimat itu benar-benar datang dari Tuhan, itu tidak ada ya. Kalaupun ada yang dikatakan inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan gitu ya, terus langit terbelah gitu. Itu akan bertentangan dengan perkataan Yesus sendiri, itu dianggapnya adalah firman Tuhan gitu ya. Padahal Yesus sendiri berkata Tuhan tidak dapat dilihat, jangankan suaranya ya, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Dan itu dengan jelas. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhan